Putusan-putusan yang dari yang kita download itu menjadikan bahan yang sangat menarik untuk dikaji jadi di jurnalisme data karena sangat lengkap, Mas. Mau cari apa saja itu sangat lengkap. Ada di situ ya. Betul. Kronologi, barang bukti, timelinenya jelas, 3 jam paling jahanam. Betul. Itu ternyata pembunuhan paling banyak dilakukan, yaitu pukul, kalau misalnya kita tidur, kita merem, itu masih ada kotak-kotak Excel tuh. Sahabat Kompas, ketemu lagi di Balik Berita. Ini di tengah-tengah suasana seperti ini antara kemarau dan hujan, kita akan ngomongin pembunuhan. Enggak nyambung ya, ada hujan ada kemarau ngomongin pembunuhan. Tapi apa sih yang nyambung di negara ini? Nah itu, makanya itu. Banyak yang tidak nyambung. Nah kali ini kita akan ngomongin pembunuhan yang kalau kita lihat belakangan itu intensitasnya naik. Saya sudah bersama teman-teman Kompas, ada Mas Satrio Wisanggeni dan Mbak Ratna Sriwidyastuti, dua-duanya dari jurnalisme data dan investigasi. Mereka baru saja ngeluarin belasan tulisan yang antara lain berdasarkan penelaan terhadap 1.500 lebih berkas pembunuhan. Selamat pagi Mas Satrio, selamat pagi Mbak Ratna. Selamat pagi, Mas. Saya bilang selamat pagi karena waktu ini diambil tuh pagi hari. Oh benar. Benar, pagi hari. Nah, yang menarik itu sebenarnya ini, kenapa kok kemudian kita memilih pembunuhan, bukan korupsi, bukan politik yang lagi rame-rame gitu. Ada apa yang melatar belakangi itu? Mbak Ratna kali. Oke, jadi pertama itu adalah akhir-akhir ini kan sering banget terdengar berita-berita pembunuhan. Ya. Mulai dari yang lama kemudian muncul lagi Vina, kemudian sebelum itu ada Verdi Sambo dan Brigadir J, kemudian dan yang lain-lain, misalnya wanita dalam koper yang ditemukan di Bekasi, kemudian ada apa tuh Mas yang dicor di Lampung ya? Oh iya, di Palembang. Nah di Palembang yang dicor dan sebagainya. Itu berita yang naik ya, belum yang kalau kita lihat di tingkat media-media lokal pasti akan lebih banyak. Itu salah satunya. Ya. Dan itu selalu menarik karena yang menarik itu katanya itu sex, crime, and blood. Nah, ini selalu menarik. Jadi yang hal-hal lain-lain disingkirin. Betul. Nah dari situ lalu apa yang terfikir sehingga menarik untuk melihat kasus pembunuhan ini lebih jauh? Awalnya itu mungkin karena kalau misalnya kita kasus-kasus pembunuhan ya Mas ya, biasanya kan pengen langsung ke dalam cerita detailnya tuh. Melihat satu kasus, didalemin satu gitu biasanya. Itu mungkin ya, karena itu yang menarik ya kadang-kadang ya. Kebiasaannya misalnya cari Vina, oh ternyata memang dunia balap liar kayak atau apa misalnya. Terus lihat hubungan antara bapaknya Eki atau kayak gimana, seperti itu kan didalemin banget ya. Nah sekali ini kami ingin melihat dengan resource yang kita punya, dengan tim yang kita punya ini, gimana kalau kita zoom out nih. Kita ngelihat nggak cuma satu. Kalau satu kan kadang-kadang rada geser antara berita sama gosip kan jadi satu ya? Iya, betul. Nah kita pingin zoom out, ngelihat tuh secara garis besar, sebenarnya di Indonesia itu tren besarnya apa sih sebenarnya pembunuhan nih? Apakah memang kalau misalnya yang pembunuhan yang dicor itu mungkin ada ekonominya, terus mungkin ada yang pembunuhan asmara juga banyak. Ini kalau kita zoom out sebetulnya secara umum kayak gimana sih pembunuhan Indonesia? Itu sih yang mungkin apa yang menjadi dasar semangat kita lah gitu Mas. Jadi ini pengen memberi gambaran lebih besar ya tentang pembunuhan di Indonesia ini. Kemudian dari situ apa yang teman-teman lakukan sehingga memutuskan tuh oke, ini ada 1.500 berkas. 1.500 berkas loh. Kebayang itu berkas kan tebel-tebel ya? Lumayan Mas. Iya. Untung digital ya. Digital. Kalau enggak kantornya penuh. Iya. Dan kenapa berhenti di 1.500? Kenapa enggak 2.000? Sebetulnya kita maunya 5.000 langsung. Iya, Mas. Awalnya kita mau 5.000. Ambisius sekali kalian ini ya. Nah, tentu. Karena belum tahu. Karena kita belum tahu seberapa berat itu. Wah, Oke, dari awal dulu pertimbangan kenapa ketemu 5.000 dan kenapa kemudian berhenti di 1.500 sekian itu. Nah, mungkin yang kebanyakan cara yang paling sering dilakukan oleh teman-teman media gitu, misalnya teman-teman pers itu kalau ngelihat kayak yang data gitu, misalnya pemberitaan media sendiri tuh. Itu kan sering dilakukan tuh karena memang oleh kita di Kompas kan punya kekayaan arsip yang mantap ya, sekalian iklan. Kompas data iklan. Itu karena kita punya kekayaan data semacam itu, biasanya kita pakai
pemberitaan media gitu, media monitoring. Nah, cuma kita pengen lebih nih di kali ini nih. Kalau ini kita pengen tahu kayak motifnya, terus misalnya kalau motif kan mungkin di berita memang ada ya Mas ya. Iya. Tapi kayak misalnya kronologinya yang jelas, gitu kayak gimana, kesaksian dari para saksi kayak gimana. Akhirnya pas itu kami mengusulkan ke bos-bos daripada pemberitaan media yang mungkin masih rada simpang siur kan, ketika misalnya kasus itu lagi berkembang, gimana kalau kita pakai dokumen putusan perkara pengadilan nih. Oke, yang sudah inkrah ya, Betul, sudah ya, punya palingnya- kekuatan hukum ya. Betul, yang tingkat pertama lah. Seluruh Indonesia. Oh, sebelum banding. Sebelum Oke, kita yang kira-kira kan di situ yang ada kronologinya dan macam-macam kayaknya di situ. Akhirnya kita memutuskan tuh, kita menghitung, kita lihat di direktori putusan. Kira-kira yang Pertama 5 tahun. awalnya kita mau 5 tahun deh. 5 tahun tuh artinya dari 2019 sampai 2020. Oh, 2020. 2021, 22, 23, 24. Oke. 5 tahun 5 persis. tahun. Nah, kita pas itu udah download Sudah download, Mas. Jadi Kita mungkin sudah- 5.000 itu lewat apa enggak ya? 4745 Hampir 4.745 berkas. berkas, betul. Oke. 4745 udah kita download. Terus ya karena di direktori itu walaupun saya salut ya, direktori putusan Mahkamah Agung itu lengkap, jelas, downloadnya gampang, bisa diakses publik dengan itu. Tapi kadang-kadang memang ada putusan-putusan yang nggak ada PDF-nya. Oh, Karena cuma risalah putusan gitu ya, cuma diposting nggak ada. detailnya nggak dapet ya. Detailnya nggak ada. Nah, itu kita putuskan meminta deh. Kita minta ke MA deh. supaya Lewat lebih apa? lengkap. Lewat Bersurat. bersurat email, fisik. Fisik. Oke. Karena prosedurnya seperti itu. Prosedurnya seperti itu. Oh, dijelasin di Iya, situ prosedur. Betul, akhirnya kami sampaikan, dibilang bahwa harus ada listnya nih. Putusan List mana aja? Putusan mana aja. Wih, Nah, berarti kan kita harus menyisir dulu tuh. betul. Menyisir dulu mana yang nggak ada, mana yang ada sih sebetulnya. Akhirnya kita ketemu 1865 berkas tuh, yang nggak ada PDF-nya di direktori. Yaudah kita minta tuh, kita cetak seluruh 1800. Itu ngetik judul putusannya aja udah kemeng ya. Enggak, bahasa itu akhirnya Jawa. kemarin kayak bikin skrip sederhana gitu untuk ngambilin nama Tapi putusannya mereka mintanya lengkap ya. Jadi sampai Betul. nomor dan PN-nya. PN itu apa? Oke. PN seluruh Indonesia kan. Jadi Iya, PN kayak TB. PN Sekayu misalnya, Sekayu. Kayu Agung, Balai Bandung gitu. Kita sampai hafal ya? Betul. Itu jadi berapa halaman surat itu sendiri lampirannya? 27. 27 halaman. 27 ya, permohonannya selembar, 26 itu lampiran daftar putusan. Oke. Yaudah kita kirimin, terus diberitahu kira-kira sebulan lah untuk waktu mereka untuk menyiapkan. Nah sekarang udah lebih sebulan. mungkin Sampai ya. sekarang sudah, Mas? Oh belum, kebetulan. Oh, sebentar. Ini jadi kalian udah diminta memenuhi syarat udah. Yes. Belum sekarang mas. Itu berapa bulan lalu itu dikirimnya? Ya kira-kira kita mulai itu Mei ya, Mas? Betul, Juli mungkin. Juni ya? Juni, awal Juni. Juni. Awal Sekarang Juni. sudah Agustus mau berakhir. Dan tulisan sudah muncul, hasil sudah muncul, tapi yang diminta dari Mahkamah Agung tidak muncul. Masih belum ada jawaban. Oke, belum ada jawab. Jadi 1800 itu akhirnya pas itu dengan obrolan dengan bos-bos juga ya. Dia sudah diberi waktu tanggal terbitnya segini. Ya kita bilang kayaknya kita nggak mampu deh kalau tanggal terbitnya 22 Juni. Kira-kira itu sebulan ya, kita beritahu sebulan Iya, ya. sebulan. Kita cuma waktu sebulan untuk menyisir 4.700. Akhirnya diputuskan, gimana paling nggak 1000-an deh, 1000-an dokumen yang bisa kita sisir. Dengan kemampuan bertiga ya, kita Iya, kita posisi bertiga. Oke, itu kan tidak ada jawaban, padahal itu data dibutuhkan. Kemudian apa yang membuat kalian memutuskan udah lanjut aja deh tanpa Oh, tanpa berkas dari Mahkamah Agung itu juga tetap bisa. karena kita ngelihat kalau kita akhirnya punya menguasai dari kira-kira 1.700 atau 1.800 selama 3 tahun terakhir ya, 2,5 tahun terakhir, tahun 2022, tahun 2023, tahun 2024, ongoing. Itu totalnya mungkin dari 1.700 atau 1.800 berkas putusan. Yang sudah kita kuasai 1.100. Jadi sudah 1100. lebih dari separuh ya. Iya, Oke. kira 60% atau 58% lah. Jadi harusnya polanya sudah dapat. Dan kalaupun kita nunggu, takutnya memang bisa tahun depan atau entah kapan,
kan kita tidak Iya, tahu. sementara kita harus ini ya. Sementara harus pembunuhan jalan terus kan. Jalan terus. Betul. Itu sih. Sebentar sebelum lanjut tuh masih penasaran kenapa pilihannya kok angka 5.000 itu tadi belum terjawab. Oh, 5.000 tuh murni karena 5 tahun 5 terakhir tahun. kebetulan. Itu aja sih. Estimasi bayangan kan 1.000 per tahun ya. Iya. Waktu Oke. itu. Oke, kita download sekitar 1.000 per tahun. Di awal, wah kuat nih. Sebelum akhirnya tahu karena berkas putusan tuh ada yang tipis tapi banyak. Yang tebal. Nggak sedikit juga yang tebal. Oke, tipis tuh berapa halaman? 12-an kali ya. Iya. Belasan. Yang tebal? Nggak mungkin di bawah 10 ya. Nggak mungkin masuk. Nggak mungkin bahas 10. Oke, yang tebal? 600 900. 696 696 halaman. Ini lebih tebal daripada disertasi ya. Betul. ini yang mana? Kasus Sambo? Sambo. Oh, oke. Kenapa? Apa yang membuat putusan itu tebal dan tipis? Pertama detailnya banyak. Oke. Detailnya banyak. Kemudian list List barang bukti list ya. barang bukti. Cukup banyak CCTV segala macam. Di list semua. Nah, itulah yang menyebabkan putusan-putusan yang dari yang kita download itu menjadikan ya bahan yang sangat menarik untuk dikaji jadi di jurnalisme data karena sangat lengkap, Mas. Mau cari apa saja itu sangat lengkap. Ada di situ ya. Betul. Kronologi, barang bukti, bukti, timelinenya saksi. jelas. Ya, semua saksi yang diwawancara ada. Cara membunuh. Cara membunuh. Senjatanya apa, jam berapa, di mana. Saya bayangin tuh baca putusan tuh kayak baca novel trailer gitu. Betul. Ya. Betul. Wow, Menarik Seru sih di situ sekali. ya. Ada yang itu ya. Kadang-kadang kalau misalnya kita lupa bahwa itu adalah orang-orang beneran, kita kayak, asik juga ya, seru juga itu. Tapi kalau misalnya kadang kita ingat kalau itu kejadian beneran, anaknya siapa yang meninggal, ada anaknya siapa yang tewas, orang tuanya siapa yang tewas, baru, aduh. Nyesek ya. Iya betul. Oke, itu kayaknya nanti akan kita bahas agak belakang soal Siap. impact atau dampak psikologisnya itu. Sebelum ke situ, dari tadi putusan yang 1.500 sekian itu, kemudian apa yang teman-teman temukan? Apa yang paling seru ya? Nggak, yang Yang paling menarik. seru. Yang kita temukan mungkin yang akhirnya kita jadiin headline ya pas itu tentang Anak muda. Anak muda ya betul. Hmm? Ternyata itu banyak pelaku pembunuhan kita itu anak muda. Ini sebelum ada motif pembunuhan nih, kita kasih minum dulu. Soalnya anak Oke, muda, anak Bang. muda. Betul ya. Nanti Anak muda. Iya. Anak muda itu ukurannya berapa umurnya? Kita pakai ada yang 18 sampai 24, ada yang 12 sampai 35. Itu nggak salah hampir berapa persen tuh ya? Gede banget itu persentasenya. tapi Persen bisa emang banget lah. proporsi terbesarnya di situ. Oke. Anak muda 18 yang sampai ternyata 35 menjadi ya. pelaku dari Pembunuhan. 1.000 sekian kasus tersebut. Betul. Itu terus yang paling ekstrem juga bahwa pembunuhan itu mudah terjadi gitu mas. Kayak Oh, maksudnya sepele gitu? sepele, semua alasan sepele itu banyak. Itu ternyata banyak banget yang alasan semacam itu. Karena yang kita lihat kan, oh ini pembunuhannya karena ada misalnya uang atau apa, asmara, Marah. belibet, Dendam gitu. 3 ya dendam. Ini kemarin kayak cuma ada yang saya ingat itu antri di SPBU, antrinya lama, terus ditusuk. Yang jaga SPBU Oh, itu? sesama pengantre. Jadi kayak dipotong antreannya ya kalau nggak salah. Iya, dipotong antreannya atau tidak sedikit. terima. Iya, diterima. Potong nyawanya. Iya, betul. Potong antrean, potong nyawa. Ada juga Sesimpel yang- itu. Tuh. Ada yang kayak misalnya mau merampok ya. Merampoknya cuma kayak dikira di sakunya korban itu sekepok uang. Mm-mm. Terus si pelakunya udah, lumayan nih kayaknya itu duit banyak deh kayaknya. Ditusuk langsung. Begitu meninggal sih, begitu tewas si korbannya dibuka ternyata roti. Oh, Kemudian contoh lain misalnya ketika perayaan tahun baru, nari-nari di jalanan, tidak Merasa mengganggu lalu lintas sedikit, lantas, langsung. dibunuh. oke. Itu kan spontanitas ya. Iya betul. Temuannya Situasional. memang apakah mayoritas itu pembunuhan tidak berencana gitu? 40% kali ya. Hampir 40% itu pembunuhan itu semua kayak situasional. Pembunuhan yang sebenarnya nggak ada urusan yang lebih dalam selain Tidak ada niat Sebetulnya. awalnya seperti itu. murni kayak cuma dangdutan, rame, sikut-sikutan, tusuk, meninggal. Dengan kata lain, di antara pelaku dan korban ini tidak saling kenal. Kadang-kadang, nah itu dia. Pasti ada suatu hubungan di antara mereka yang membuat mereka di dalam satu lokasi yang sama kan. Oke, ada irisan ya. Ya paling enggak, yang itu yang kami temukan itu ternyata paling banyak itu kayak tetangga, teman kerja.
Secara umum ya. Secara umum. Teman kerja. Teman kerja gini. Artinya mungkin ada dendam-dendam sebelumnya gitu kan? Enggak, karena cuma Bisa juga ada yang kayak gitu, atau murni kayak cuma karena jengkel. Ya karena kebetulan sering gitu. Dia makan roti kok gue gak dikasih tusuk gitu ya. Kayak gitu pernah tuh, kayak aduh. Ngeri juga. Saya lihat baca itu juga ada yang cuma disapa gitu ya kan? Ada yang anak minum-minum disapa lalu apa kau? Nadanya nada yang nggak enak itu bisa memancing pembunuhan. Iya kayak gitu, yang murni kayak gitu. Kasihan yang ini yang buta nada ya. Suaranya fals gitu, nadanya nggak enak bunuh. Iya. Kayak saya ini. Rawan Mas. Itu nada gak enak tuh kan sangat subjektif ya. Betul, nah itu. Bahkan ada yang di Banjarmasin apa ya? Yang kayak cuma apa lihat-lihat. Nah itu dia. Yang tulisannya Jumarto kalau nggak salah. Iya. Seperti itu. Mas Jum. Apa lihat ditusuk gitu ya. Ditusuk ya? Apa cangang-cangang? Apa jangan-jangan. Bahkan jadi ini ya tema. Oh iya, kalau di Banjarmasin nggak salah, media lokal di sana nyebutnya itu pembunuhan apa cangang-cangang. Apa lihat-lihat. Pembunuhan apa lihat-lihat. Iya. Suara itu kayak Jangan. itu juga yang di Madiun juga. Di Kediri apa itu juga. Apa Apa pelilik. Apa pelirak-pelirik. Oh. Terus tusuk. Pelakunya ini nggak cocok jadi artis atau selebgram gitu ya. Oh ya nggak biasa. Korbannya bisa banyak ini. Betul. Temuan yang lain tuh yang menarik adalah beberapa jam di tengah malam itu adalah adalah jam paling potensial untuk jam paling pembunuhan. jahanam. Jam berapa itu Mas? 3 jam paling jahanam. Betul. Itu ternyata pembunuhan paling banyak dilakukan yaitu antara pukul 11 sampai sebelum jam 2. 11 malam, dini hari sebelum jam 2. Iya, betul. 3 jam itu ya. 3 jam itu yang paling 11 ke 12, 12 ke 1, 1 ke 2. Iya, betul 3 jam. Paling banyak terjadi. Ini dilacak lebih jauh nggak? Kenapa jam itu paling rawan? Sebetulnya karena kebanyakan kayak hal-hal yang apa ya, kayak orang nongkrong malam-malam ada geng atau perkawanan apa gitu, itu sering malam-malam. mabuk. Itu juga akhirnya Perampokan juga ada ya malam-malam. Atau iseng gitu, nggak bisa tidur, naknya ngapain ya? Tapi memang ada beberapa daerah, itu kan memang banyak secara umum pembunuhan terjadi di malam hari ya. Tapi ada beberapa daerah yang siang juga banyak, malam juga banyak. Juga ada contohnya? Ya. Di Sumatera Selatan itu 50-50 itu. Oh, siang dan malam. Itu persis 50-50 nggak salah. 50% pembunuhan dilakukan antara jam 6 pagi sampai jam 6 malam, jam 6 sore. Dan 50%-nya pembunuhan antara jam 6 sore sampai jadi jam 6 pagi. Jadi nggak masalah ya, mau nggak gelap, kenal mau waktu ya. Betul. Konsisten. Suruh kenalan dulu sama waktu. Sewaktu namanya. Nggak kenal waktu. Jadi sana emang tinggi. Dan Betul. dibanding daerah lain memang tinggi itu. Sumatera Selatan memang tinggi ya? Dan kita ngobrol sama narasumber di sana lewat teman di daerah. Oh iya betul. Ini juga liputannya juga tidak bisa lepas juga dari teman-teman di daerah. Iya, teman-teman Sangat channel membantu. Ya, makanya betul. kita bisa on time ya liputannya. Betul. Jadi liputan itu walaupun kayak mungkin kita tiga orang sama Mbak Eki yang ngolah, tapi yang teman-teman di daerah kita kan bisa mengidentifikasi itu. Oh ini ternyata daerah yang banyak pembunuhannya nih, daerah ini. Karena Kompas punya teman-teman di daerah, keunggulan kita. Keunggulan kita banyak teman di daerah dari Sabang sampai akhirnya kita bisa Merauke. tuh minta tolong ke teman-teman des regional. Akhirnya dibantulah kita mendapatkan data-data narasumber yang memang paham daerah sana. Gitu. Tahu persis peristiwa itu ya. Tahu persis dan sampai latar belakangnya. Jadi kenapa sih Sumatera Selatan itu begitu tidak kenal waktu tadi pembunuhannya? Sumatera Selatan, Kalimantan Selatan juga ada. Kemudian Nusa Tenggara Timur, betul. Kalimantan Selatan, Sumatera Utara, ada di Lampung. Papua. Lampung ya. Iya. Ini yang memang pekerjaan jurnalis yang tidak banyak diketahui orang ya, bahwa kita memang harus ada di jantung peristiwa, tahu betul tekstur masalah sehingga bisa dapat gambaran lebih besar seperti itu. Selain itu jadi lumayan menarik karena terus kita punya pengalaman-pengalaman lain bahwa jadi takut ya waktu ngolah. Oh ya, ini dampak psikologisnya ya. Nanti tapi ya. Ini jadi korban sama pelaku ini sama-sama nokturnal kayaknya. Iya betul. Betul. Kelompok nokturnal. Langsung masuk sudah di spill tadi. Kalian baca segitu banyak berkas, lalu tadi juga di spill bahwa ada dampak psikologisnya ya, misalnya kayak nonton novel trailer gitu. Sebenarnya apakah sesantai itu atau ada dampak yang lebih serius bagi teman-teman ketika membaca putusan-putusan pembunuhan itu? Pertama sih kita nyesek ya. Di minggu pertama itu begitu awal baca putusan-putusan itu, kita bertiga tuh kalau ketemu kok kayak gini ya,
kok kayak saling gini berbagi. ya, saling berbagi. Ngeri banget ya gitu. Itu minggu pertama dan suasananya jadi aduh, kok bisa ya ada orang-orang tuh sekejam itu di luar sana seperti itu. Tapi berlalunya waktu karena secara ritmis harus baca terus ya, baca ngolah ngentri. Akhirnya kita lebih kebal justru. Oke. Nah, minggu pertama itu putusan, barangkali ingat putusan mana yang Mbak Ratna baca? Tahun berapa tuh, Mbak? Tahun Kita 2002. bagi-bagi soalnya. 2003 di awal ya. Oh iya, 2023 sempat kita bagi bertiga. 3, kemudian Terus Mbak Ratna 2020 ya? 2020. Berdua sama Mbak Eki. 2022. 2022 ya. Ada ingat nggak apa yang membuat ya? kok gini amat gitu? Yang saya ingat nih Mas, itu tuh bagaimana orang di tahun baru nari-nari, Oh, iya, kemudian Oh. karena dia menghalangi jalan lalu dibunuh oleh orang yang lewat. Itu di mana, Bu? Di Nusa Tenggara Timur ya Di kalau Nusa nggak Tenggara. salah, di Nusa Tenggara. Dan itu tepat di hari tahun baru. 1 Kan Januari, harusnya ya. orang bahagia ya. Ternyata malah nggak. Dan itu tuh jatuhnya kalau nggak salah agak dikeroyok dengan Betul, orang-orang. Jadi dikejar itu. Si yang ngalangin jalan itu. Si korbannya ini ya. Korbannya ini yang ngalangin jalan. Ngalangin jalan, kemudian ada yang mau lewat, lalu diteriakin, terus kemudian tidak terima, akhirnya si korban dikejar, kemudian ada orang-orang lain yang mengaku sanak saudaranya ikut mengejar. Oke. Itu ada, jangan-jangan di sana kan ada Shopee, ada apa? Ada pengaruh minuman keras Nah, ya? ini yang menarik. Gimana Mas temuan kita terhadap Ada temuan itu ya? Kami juga ngeliat tuh setiap kasusnya ada aroma alkoholnya nggak sih di setiap kasus ini. Ternyata kalau kita 25%. 25% ya. 25% dari seluruh kasus pembunuhan itu ternyata melibatkan entah pelakunya atau korbannya. Itu minum-minuman keras gitu. Secara tidak langsung berarti itu ikut mendorong tingginya angka pembunuhan ya? Iya, kayak semacam enabler lah ya. Enabler, oke. Kalau jadi waktu itu kita juga ngobrol dengan psikiater. Jadi mereka Pak siapa namanya ya? Aku lupa. Ada banyak juga kalau masalah alkohol tuh. Alkohol ya banyak. Dekan psikolog. Dekan psikologi UNER. Jadi, UNER Surabaya. Si psikolog si alkohol ini kemudian bisa mempercepat atau melempati sebenarnya harusnya kalau kita berpikir tuh step by step gitu ya. Nah, dengan alkohol ini ternyata ada proses-proses yang terlewati sehingga kemudian orang langsung Jump bisa to conclusion ya, langsung kayaknya hal-hal memang dia yang- harus dibunuh gitu ya. Betul. Oke, balik ke soal yang apa yang dialami teman-teman tadi lah. Mbak Ratna paling ekstrim penderitaan apa yang Mbak alami? kurang tidur Mas, lihat putusan. Oke, Satu itu, jadi kita kan harus ngolah sendiri nih, sekian hampir 1.500 tadi ya, harus kita olah sendiri jadi dan dikejar waktu, jadi kita harus ngantri sendiri. Kemudian kan kita harus meriksa ya, jadi ketika kita sudah ngolah, kita harus meriksa lagi, ini benar nggak sih? Karena kan jurnalisme data harus benar ya datanya. Kemudian itu Presisi, yang presisi. Nah, itu yang akhirnya capek banget di mata. Oh, di mata. Sudah kurang tidur, kemudian harus lihat layar monitor kecil itu dan terus kita tuh sampai lupa hari ya. Kok udah makan siang lagi, udah makan siang lagi, udah makan siang, udah sore lagi, udah sore, berhenti sholat, udah terus habis itu seperti itu. Jadi kayak waktu di luar itu berjalan sendiri terus kita tetap di depan monitor. Itu kalau dihitung screening time-nya sehari bisa berapa jam? Berapa ya? Cuman berhenti Minimal 8 jam ya. kali. Minimal 8. Lebih kali, Buset. Mas. Iya, tapi Lebih lebih kali, pasti. Itu mata kalian nggak kemarau, nggak kekeringan gitu? Tuh, ini Itu ini kalau masih udah misalnya- tebel ya, kita berdua udah pakai kacamata. Oh, nambah. Itu kalau misalnya kan ngeliat, kita ngantrinya kan di Excel ya, Microsoft Excel. Jadi kalau misalnya kita tidur, kita merem, itu masih ada kotak-kotaknya Excel tuh. Buset. Karena Jadi kok kayak masih Excel. intimidatif Excel itu. Iya, memang kotak-kotak gitu. Dibantu sama apa biar matanya bagus? Tetes mata habis berapa galon? Saya nggak pakai Berapa atas mata saya. merek itu ya? Saya cukup nangis. Nangis. Masih ada stok air mata. Mbak Ratna masih ada stok air mata. Jadi tetes mata memang habis banyak katanya ya. Nggak pakai atas mata sih, Mbak. Kebetulan di saya enggak sih Mas, Oh, mungkin enggak. yang teman satunya. Oh, ada teman satunya lagi yang habis beberapa botol. Betul. Tapi begitu Mas, jadi kalau di awal itu waktu kita download, kebetulan kita nggak punya tenaga yang scraping ya, mungkin kalau scraping lebih gampang. Itu sampai sininya pegel.
Oh, ini hati-hati bisa kena sindrom ya. Nah, Apa carpal tunnel? Iya. Dan semua kan di-download ya, hampir 5.000 itu kita download kan di awal. Walaupun akhirnya kita olah. Begitu pengolahan, nah mata yang kena dan capek di sini karena di duduk. Ya sederhana sih ya. Ya kayak bekerja kantoran sih pada dasarnya. Ada tunjangan pijat. Nah, Nggak ada. harapannya gitu. Tapi kan takut ya dipijat nanti Salah posisi. atau tempat Dibunuh. pembunuhan karena Oh, kita oke. jadi agak Jadi paranoid Mas. Nah, di situ. ini menarik nih, paranoid. Konon sampai ada salah satu di antara kalian nggak berani Siapa tuh keluar ya? cari makan. Siapa itu ya? Coba ngaku. Itu saya sebetulnya. Oh, sekarang makan mulu dia keburu Karena itu karena kemarin nggak makan. Jadi pas itu paling kerasa ya. Saya kebetulan yang ngolah yang jam paling berbahaya itu Mas. Yang 11 sampai sebelum jam 2 itu. Betul, dan kemarin kan kita jadi banyak ngelembur kan karena Ngejar. entry data ini ngejar waktu itu. Nah, akhirnya suatu malam itu kita kayak jam 12:30 gitu masih ngobrol di WhatsApp di rumah masing-masing Sambil ngentri. Oke. Kita 12:30 kayak saya bilang, "Aduh, saya pingin ke Indomaret nih di apartemen." Ada sinyal lapar lah gitu ya. Aduh, tapi ini kan jam 12:30 ya. Puncak pembunuhan nih. Aku bilang kalau di DKI kayaknya Jakarta Barat sering dijemput lagi. Udah, yaudah ditahan aja deh laparnya. Mending lapar tapi hidup daripada kenyang akhirnya mati gitu. Betul. Itu pikiran yang bergejolak ya. Betul, pas itu nggak usah cari resiko lah, walaupun kecil, walaupun nggak mungkin terjadi. Tapi kalau lihat baca kasus-kasusnya itu, kalau misalnya saya nggak sengaja nginjek kaki orang di Indomaret, orang yang bawa pisau, saya dibunuh. Oke. Kan banyak hal sepele semacam itu kan. Jadi saya, apa salahnya sih lapar? Semua orang juga pernah lapar juga. Jadi takut nyalain orang juga ya. Jadi Tapi karena akhirnya- tahu kalau hal-hal sepele Atau itu bisa saya jadi pelaku juga bisa. Kalau misalnya saya lapar, gampang marah, saya bisa mukul dengan HP gitu misalnya. Iya, iya. Saya ingin mengurangi resiko terjadi tindak kriminal. Gitu ya. Jadi untuk jaga-jaga itu, ini artinya betapa paparan atau bacaan itu cukup efektif mempengaruhi sikap dan perilaku kita ya. lumayan Mas. Ada Karena yang gitu ya. 1.500 ya. 1.500 dalam waktu yang pagi, sore, pagi terus. Antara orang misalnya jadi gampang melakukan kejahatan juga bisa, atau orang menjadi lebih hati-hati juga. Bisa. Oke. Tapi kita lihat koper tuh juga gitu. Ada koper. Jadi ingat. Ini teringat kasus itu ya, Kasus perempuan dalam koper. Lihat pisau misalnya, Oh, wah iya. ini kalau kan pisau jadi salah satu atau iya, senjata tajam 70%. lah. 70% itu adalah Senjata tajam. salah satunya pisau. Karena itu yang paling mudah dan tersedia di rumah-rumah. Oke, dan meskipun juga di ladang. Oh. Nah, itu kan tadi dalam sadar lah ya. Apa kalian juga misalnya sampai mimpi buruk gitu? Mimpi pembunuhan atau mimpi mengolah data? Mimpi mengolah data Mengolah sih. data sih Mas. Betul, itu yang rada Karena pressernya harus ngejar sekian ngejar waktu, banyak terus setiap hari cuma ngerjain itu. Lama ya nggak sengaja. Coba mimpi. Betul, sebab mimpi. Ini wartawan luar biasa. Bahkan dalam mimpi pun mereka bekerja loh saudara-saudara sekalian. Itu dalam dunia jurnalistik itu mimpi yang cepat jadi kenyataan. Malam mimpi kerja, paginya ya kerja juga. Cepat terkabul mimpi wartawan. Mimpi cepat terkabul ya. Malamnya mimpi liputan, paginya liputan betulan. Betul, betul. Nah, dari sekian itu kemudian kalau dari sisi pribadi-pribadi, apa yang kemudian dapat taruhlah dipelajari lah gitu. Menjadi masukan atau internalisasi nilai pada diri sendiri dari sekian kasus itu. Apa, Mbak? Yang pertama ya emang harus sopan sama orang ya. Harus sopan. Bener, saya harus Karena setuju sih. hal-hal yang sepele nada tadi, terus cara kita bereaksi ataupun bersikap bergaul sama orang itu ternyata berkolerasi dengan nyawa kita. Jadi kita harus sayang sama nyawa kita. Betul ya. Gitu. Kedua adalah karena salah satu temuan kita bahwa kalau orang lebih sejahtera, ternyata betul. peluang untuk membunuh ataupun terjadi Terbunuh. pembunuhan di lingkungan itu, terbunuh juga, itu turun. Jadi kita harus bersama-sama mensejahterakan diri. Oke. Gitu. Jadi kemiskinan itu ternyata berhubungan dengan tingkat pembunuhan di suatu daerah. Kemiskinan, ketimpangan, pendidikan, Ya, akses ke kesehatan. dan tingkat korupsi. Oke, maksudnya semakin korup dia semakin gitu. Semakin korup, semakin daerah itu semakin banyak korupsinya, semakin tertinggal. Ternyata semakin banyak juga pembunuhan. Oh, korban korupsi berarti ya, bukan pelaku ya. Ya paling nggak
bukan berarti bahwa di daerah yang kaya dan sejahtera tidak ada pembunuhan, juga nggak gitu juga. Cuma lebih banyak, relatif lebih banyak terjadi di daerah-daerah yang miskin ataupun rintangan ataupun banyak korupsi. Ya itu kalau ya cara-caranya untuk mengurangi pembunuhan ini ya pemerintah mungkin harus mensejahterakan daerah tersebut itu. Itu kan udah diucapin berkali-kali waktu janji kampanye. Jadi tidak sekedar memperbanyak polisi untuk menekan angka pembunuhan ya, tapi harus ada sosial ekonominya juga harus diperbaiki. Gitu. Oke, menarik. Ya teman-teman sekalian, itu tadi obrolan sekilas sebenarnya karena laporannya panjang sekali, ada belasan tulisan dan sahabat Kompas bisa membacanya di Kompas ID. Nah saya kira DBB kali ini cukup dan teman-teman baik-baik aja kan ini sudah? Baik sih. Udah sehat, udah nggak parno. Kami tidak saling membunuh. Oke. Udah berani keluar malam? Sudah berani. Sahabat Kompas, sampai di sini dulu, sampai ketemu lagi di episode berikutnya masih di Balik Berita Kompas.